Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Alfira Nirma, dan kali ini kita bakal bahas gimana persiapan untuk bisa menghadapi seleksi Kemenak untuk bisa ke Al-Azhar Kairo. Yang pertama, kita harus punya niat yang kuat. Niat karena Allah Ta'ala. Niatnya untuk mencari ilmu, niatnya untuk membanggakan orang tua, niatnya untuk membahagiakan orang tua, ya. Niat yang kuat karena ya innamal a'malu binniyat kan gitu loh. Kalau misalnya kita mau mejeng, aku mau kuliah di luar negeri biar keren, ya nggak bakal bisa gitu. Atau aku mau ini capek di rumah gitu. Mau pergi capek di rumah, nggak bisa. Harus ya, niat itu ditanamkan dulu, niat yang baik-baik gitu ya, itu harus ditanamkan. Setelah itu belajar sungguh-sungguh, belajar benar-benar. Nah, untuk di belajar ini aku sekalian mau bahas sedikit tentang soal ujian tahun ini ya. Soal ujian tahun ini itu lebih fokus ke maharoh lugawinya, atau lebih fokus ke bahasa Arabnya gitu ya. Fokus ke mufradat, setelah itu mafhum qira'i, dan juga qawaid nahwu shorof seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun-tahun lalu soalnya nggak kayak gitu. Soalnya tuh lebih syamil kamil gitu loh. Lebih syamil tuh lebih banyak madahnya, kayak madah fikih juga keluar, tarik Islam juga keluar. Tapi untuk tahun ini kita lebih fokus ke bahasa Arab. Terus setelah itu belajarnya berarti kita harus belajar bahasa Arab ya. Kita belajar nahwu wadih gitu ya kan, amsilati seperti itu di sorof. Habis itu nahwu juga bisa belajar jurumiyah, imriti, alfiyah seperti itu ya. Terserah metodenya seperti apa ya kalian-kalian ini. Setelah itu kita juga belajar mufradat. Otomatis mufradat ini dari banyak baca buku bahasa Arab. Dibanyakin tuh baca, ya kan? Mufradat, kalau misalnya masih nggak tahu, masih nggak paham ini artinya apa, cari di kamus. Nah, soalnya kalau misalnya kita yang cari sendiri di kamus ya, terus dititikin kayak gitu, dibintangin kayak gitu tuh lebih meresap kan ke otak. Terus habis itu juga mafhum qira'i. Ini berarti juga kita dengerin makalah atau kita baca makalah. Setelah itu kita ngerangkum fikroh ro'isiyah atau fikroh far'iyahnya apa aja. Yang penting-penting nukot jauhariyahnya itu apa aja gitu loh. Yang penting di sini ini. Atau kita baca dulu. Setelah itu kan ada soal tuh ya. Soal-soal tentang bacaan itu tuh, oh ini pertanyaan ini jawabannya tentang apa ya gitu loh. Ini nih soal tentang apa ya yang di bacaan ini ya, kayak gitu, yang di makalah ini ya, seperti itu. Jadi itu kita harus ngelatih juga. Nah, itu otomatis nyambungnya ke mufradat lagi gitu ya kan, karena kalau misalnya kita nggak paham mufradatnya, otomatis kita nggak bisa jawab dong soalnya, kayak gitu. Terus habis itu, selain daripada belajar yang giat, selain daripada berjuangnya di situ ya, kita juga berjuang lewat doa. Karena ya selain belajar yang kuat, belajar yang temenanan, belajar bil judi ijtihad, kita juga doanya juga harus jos. Karena ya ke siapa lagi gitu kan, ke siapa lagi kita tuh meminta kalau bukan ke Allah gitu loh. Karena pesaing-pesaing kita nih nggak ecek-ecek juga gitu ya kan. Mereka juga alumni pondok pesantren, otomatis ya kan, alumni man gitu kan. Jadi doa kita juga harus kuat. Dan biasanya tuh orang ke Al-Azhar tuh nggak tahun ini lulus, habis itu baru tahu Al-Azhar, buka coba enggak gitu loh. Itu pesaing-pesaing kita itu yang udah tahu Al-Azhar dari SD tuh udah tahu Al-Azhar dan pengen ke Al-Azhar. Bayangin, itu dia udah nabung doa selama 6 tahun tuh ya, dari SMP sampai SMA. Dia udah nabung doa tuh, ya Allah ingin ke Al-Azhar. Ada juga yang dari SMA dia udah tahu Al-Azhar, nabung doa sekian waktu, sekian tahun kan gitu. Jadi kita apa nih gitu loh, biar Allah itu mengabulkan doa kita nih, kita ada usaha apa gitu loh. Entah itu sholat tahajud ya, sholat duha, sholat sunnah ya kan, ya semua orang udah tahu ya. Habis itu sedekah gitu, sedekah berapa gitu, atau terserah lah, dikit-dikit nabung, terus habis itu disedekahin, kasih tukang becak, kasih pengemis, kasih pengamen, kasih aja gitu loh. Karena itu yang bantu kita gitu loh. Soalnya kalau dari aku sendiri lulus ke Al-Azhar jalur Kemenak, meskipun non beasiswa ya, itu ya nggak cuma usaha gitu loh, nggak cuma belajar doang gitu loh, ada
ada nangis-nangisnya juga ada, doa sambil nangisnya juga ada. Ini tahajud binikmah ya, nggak sombong, tapi mungkin ya semoga kalian juga bisa gitu loh kan. Terus habis itu doa yang banyak ya, habis itu ridho orang tua. Jadi kitanya berdoa, orang tua juga berdoa, kita ridho, orang tua juga ridho. Tapi ingat tawakal lagi, ikhlasin semuanya itu sama Allah. Insya Allah nggak ada yang sia-sia, dan Allah tuh pasti tahu gitu kan yang terbaik gitu loh. Kita cuma bisa merencanakan, tapi tetap yang menghendaki itu Allah gitu ya kan. Dan apa ya, Allah pasti bakal ngasih di waktu yang tepat gitu loh, bukan di waktu yang cepat, enggak, tapi Allah ngasih di waktu yang tepat. Oh, kita udah siap memang gitu. Kita udah siap kesana gitu. Karena aku itu sebenarnya, ini cerita ya, pengalaman sharing. Aku itu lulus 2019, habis itu ngabdi 1 tahun, habis itu kan ini 2020 ini ternyata Kemenak nggak buka, Kemenak belum buka itu. Udah akhirnya di Oktober aku nyoba ke Dubes Mesir. Aku nyoba ke Dubes Mesir, ternyata nggak lolos juga, nggak ada pemberitahuan di email. Nah setelah itu di Desember itu kan anak-anak Pusiba angkatan 3 berangkat. Ya, 2020 itu Desember, Januari itu anak-anak Pusiba angkatan 3 tuh berangkat kan, nggak ada Kemenak, tapi Pusiba kan tetap buka ya. Pusiba tuh tetap buka Junian. Ya udah, mereka berangkat tuh. Aku menggebu-gebu ya. Ya Allah gitu. Iya, aku juga pengen berangkat gitu. Akhirnya waktu Januari, Bu, ini gimana? Kemenak belum buka gitu ya kan. Aku juga nggak ke universitas gitu, enggak masuk universitas gitu, enggak. Jadi aku ya udah gap year gitu. Habis itu akhirnya di Januari aku masuk ke pondok pesantren di Malang, Ponpes Sabilur Rasyad, punyanya Yai Marzuki Mustamar tuh, ketua PWNU Jawa Timur. Di situ akhirnya belajar lagi bahasa Arab kayak gitu kan, ngaji kitab kayak gitu. Akhirnya tuh ya ada pengalaman gitu loh, Setelah itu akhirnya ternyata aku tahu April itu Kemenak buka. Buka Kemenak, langsung kayak belajar di rumah, itu fokus gitu ya, ngezoom kayak gitu. Nah terus akhirnya alhamdulillahnya lulus. Akhirnya aku masuk di Pusiba angkatan 5, karena biar nggak lama ya di sananya, insya Allah 4 tahun lah, amin. Terus habis itu untuk belajar, kalau misalnya emang nggak bisa belajar sendiri, nggak apa-apa, ikut ini bimbel di sini udah banyak untuk bukanya bimbel Kemenak tuh banyak. Untuk biar lulus Kemenak, bimbel bahasa Arab gitu ikutin aja gitu loh, siapa tahu ini bisa gitu ya kan. Dari situ tambah mancep ilmunya gitu kan. Zoom kayak gitu, aku ikut Zoom dulu, Zoom sama ustadzah kayak gitu ya kan, ya supaya tambah mancep gitu ya kan, ilmunya tambah banyak. Ilmunya ada aja kan hal-hal yang nggak kita mengerti waktu kita belajar sendiri, ternyata oh dari ustadzah ini aku dapat ilmu ini, dari ustadzah ini aku dapat ilmu ini, kayak gitu. Kalau aku kemarin ikut Markas Arabiyah online, itu juga ada program offline-nya. Ruak juga ada, Rehlata juga ada, di situ Mumtazah juga ada, banyak bimbel itu banyak. Al-Azhar Wari juga ada, tinggal cari aja, semangat berjuang untuk ke Kemenak 2022 ya, semangat teman-teman. Oke, mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton. Kalau mau tanya-tanya silahkan di komen ya. Bye bye.